失败，你将是。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Throne of Steel, tepatnya episode 108. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya ya guys. Kita sudah diperlihatkan kelompoknya dari Afpao yang sedang mencari keberadaan dari Hao Chen. Tetapi sebelum itu, mereka juga menghabisi beberapa kelompok hanya untuk bersenang-senang. Tetapi siapa sangka mereka juga bertemu dengan Hao Chen. Sayangnya kelompok mereka ini sama sekali tidak mengetahui itu adalah Hao Chen ya. Dan mereka pun dengan begitu meremehkan kelompok dari Hao Chen melakukan pertarungan yang begitu sengit. Tetapi sayangnya lagi di dalam pertarungan mereka dapat dikalahkan dengan begitu mudah oleh kelompoknya Hao Chen sendiri. Sampai-sampai mereka kebingungan sebenarnya lawan mereka ini siapa. Tetapi ketua dari kelompok tersebut akhirnya menyadari satu hal, kalau yang dilawannya adalah musuh bebuyutannya dari Afpao, yaitu Hao Chen. Sehingga dia pun langsunglah memanggil Afpao untuk menghadapi Hao Chen. Dan dia pun langsung keluar dan menyambut Hao Chen dengan begitu hangat. Sembari berkata kalau untuk saat ini dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Afpao berkata kepada Hao Chen kalau dia sangat berterima kasih dan akhirnya dia bertemu kembali. Tetapi untuk hari ini dia akan membalas rasa sakit dan malu yang pernah menimpa dirinya. Dan hari ini dia akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Di sana juga ada Yue Ye. Dan Afpao melanjutkan kalau untuk hari ini Hao Chen tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan pertolongan ilahi. Dan dia memastikan kali ini Hao Chen sama sekali tidak akan pernah kembali hidup lagi. Sehingga dia pun membuat sebuah segel agar bertarung satu melawan satu. Teman-temannya pun langsunglah dikurung dengan begitu mudahnya. Lalu keluarlah penjara darah naga. Dia memberitahu kepada Hao Chen selama dia berada di wilayah penjaranya, maka dirinya sama sekali bukanlah tandingannya. Afpao juga sangatlah menantikan ini semua karena dia ingin membayar semua rasa malu yang telah diberikan kepada Hao Chen. Lalu serangan pun langsunglah digerakkan. Dan Hao Chen langsung memanggil si Yating ataupun si peri untuk membantu dia dalam menahan serangan tersebut. Sehingga ledakan spiritual pun terjadi. Itu pun membuat semua teman-temannya yang terikat langsunglah terbebaskan ya. Sehingga pertarungan pun haruslah dimulai. Afpao tidak menyangka kalau Hao Chen bisa menerobos ke alam 7 dengan begitu cepat. Tetapi dia memberitahu kesenjangan dia dengan dirinya itu masih sangatlah jauh. Dan dia seyakin-yakinnya kalau untuk kali ini Ye Chen akan mati di tangannya. Gila berapa kali dia mengulang ucapan tersebut ya. Di dalam pertarungan tersebut juga Chai turut andil dalam pertarungan. Hal tersebut juga membuat Afpao begitu kesal karena dia ini hanya berada tingkat 6 tetapi sudah berani-beraninya menyerang dirinya. Sehingga kita diperlihatkan kembali kerjasama dari dua bucin. Hao Chen juga mau tidak mau harus menggunakan kekuatan pengorbanan. Sedangkan untuk Chai sendiri dia bertugas untuk mengalihkan perhatian dari Afpao. Ya lebih tepatnya mengulur waktu lah ya. Melihat itu Afpao pun begitu kesal dan langsung menerjang ke arah Hao Chen. Sayangnya serangan tersebut sudah disiapkan untuk dirinya dan benturan kekuatan pun harus terjadi kembali. Dan siapa sangka serangan dari Afpao berhasil menembus serangan milik dari Hao Chen. Ia membuat Hao Chen juga haruslah terkena serangan tersebut. Begitu juga dengan Afpao haruslah terhantam kekuatan yang begitu besar. Tetapi kita harus ingat kalau ini adalah tempat penjara darah naga milik dari Afpao. Pasti dirinya sangatlah diuntungkan dalam bertarung. Dan benar saja kalau dia sama sekali tidaklah terluka. Sedangkan untuk Hao Chen sendiri, dia benar-benar terluka guys. Dan dia pun langsunglah menjantur Hao Chen sembari berkata, percuma saja dia melakukan pertarungan yang begitu sengit karena ujung-ujungnya dialah yang akan kalah.
Tetapi Yue langsunglah berteriak kepada Aopao untuk meminta pertolongan yang ternyata Chai lebih pintar daripada yang lain. Dia telah menyandra Yue dan Chai pun meminta kepada mereka semua untuk melepaskan teman-temannya. Maka dia akan membiarkan Yue juga pergi. Tetapi jika Aopao mencoba untuk menolaknya, maka terimalah konsekuensinya. Namun Aopao juga masih mempunyai sandera, yaitu Hao Chen. Dia menanyakan kepada Chai berani mengancam dirinya, maka dia juga akan menghabisi nyawa dari Hao Chen. Waduh, lebih berharga Hao Chen ya, karena dia adalah MC utama guys. Tetapi kita tahu betul ya, kalau Chai ini adalah orang yang memiliki sifat yang begitu dingin. Dia seakan-akan terlihat tidak begitu peduli kepada teman-temannya dan akan menghabisi nyawa dari Yue. Hal tersebut juga membuat Aopao benar-benar kalah dalam pertaruhan ini ya. Sehingga dia pun langsung membatalkan penjara darah naganya. Tetapi Chai masih belum menepati janjinya. Dia meminta kepada Aopao untuk mundur sekarang juga. Sehingga pasukan dari Aopao ataupun bawahannya pun mundur dari sana. Begitu juga dengan teman-temannya Hao Chen langsunglah mundur dari sana. Kini yang tersisa hanyalah Hao Chen, Yue, Aopao, dan juga Chai. Tetapi siapa sangka Yue berhasil melarikan diri dari sana. Ia membuat sebuah peluang untuk Aopao langsunglah menyerangnya. Dengan cepat juga Hao Chen pun langsung menahan serangan tersebut. Dan yang mengejutkan, kalau Chai akanlah bangkit ataupun berevolusi lah sebutannya. Kini dirinya berada di dimensi lain tetapi bisa melihat pertarungan Hao Chen dan juga Aopao. Pada awalnya, dia sama sekali tidaklah mengetahui dan mencoba terus-menerus untuk membantu Hao Chen walaupun tindakannya itu sangatlah sia-sia. Tetapi selama pertarungan tersebut, dia mendengar percakapan dari Aopao dan juga Hao Chen di mana Aopao mencoba untuk menggagalkan kebangkitan dari Chai. Sedangkan untuk Hao Chen, dia terus-terusan berjuang dalam melindungi tubuhnya Chai. Sedangkan untuk dirinya, dia meminta kepada Hao Chen tidak menggunakan wujud seperti itu karena juga akan menguras energinya yang begitu banyak. Secara tiba-tiba juga terdengarlah suara pria tua yang berkata menjadi makhluk ilahi adalah sebuah takdir dan mereka semualah yang akan melalui 7 ekstrim dewa dan menjadi tubuh para dewa. Penjaga di sana berkata, kalau dia bisa melewati tempat ini ataupun keluar, maka dirinya akanlah berhasil. Tetapi untuk proses tersebut sangatlah menyakitkan. Jika dia gagal dalam proses ini, maka dirinya akanlah meninggal dunia dengan tubuhnya akan terkoyak-koyak. Lalu dia pun langsung dipertanyakan kembali, apakah dirinya sudah siap untuk melalui proses tersebut. Dan Chai pun langsunglah mengangguk. Sehingga musik pun langsunglah dimulai. Di mana ada musik berarti ada pertarungan yang begitu sengit guys. Dan kita akan melihat perjuangan dari Hao Chen untuk melindungi tubuhnya Chai. Sedangkan untuk Chai sendiri, dia bertugas untuk melewati proses tersebut. Tahap pertama dari Chai yaitu melewati tanah yang berduri begitu tajam, yang dimana setiap langkahnya akan membuat kakinya benar-benar terluka parah. Dan juga Hao Chen terus-terusan bertahan dan bertahan untuk melindungi tubuhnya Chai walaupun dia harus mendapati serangan yang bertubi-tubi. Dengan tekad yang begitu besar, Chai pun bisa berlari untuk tahap pertama, di mana dirinya mengkesampingkan rasa sakit dari kaki tersebut ya, dan dia berlari terus berlari untuk mencapai tahap kedua. Sedangkan untuk Hao Chen, dia yang sudah terluka parah saja masih bisa bangkit berdiri hanya untuk melindungi tubuhnya ya. Ya intinya di sini sebenarnya Hao Chen sama sekali bukan tandingan dari Aopao dan dia hanya bisa pasang badan untuk melindungi tubuhnya Chai. Sedangkan untuk Chai sendiri, dia telah mencapai tahap kedua yang disebut sebagai ujian gerbang roh cahaya, yang dimana dirinya ini akan ditenggelamkan dalam sebuah danau yang begitu dalam. Dan dia harus melewati ujian tersebut. Tetapi menurut Mimin, untuk tahap kedua, ini cukup sangatlah mudah daripada tahap pertama. Karena untuk tahap kedua, dia ini hanyalah dirantai agar dirinya tidak bisa melewati danau tersebut ya. Iya, pada intinya, untuk tahap kedua, sama sekali tidak ada rasa sakit.
dan dia pun berhasil melewati tahap kedua. Sedangkan untuk Hao Chen, dia benar-benar pasang badannya, yang dimana dirinya haruslah terkena tebasan pedang bahkan ditusuk, tetapi dia terus-terusan bangkit. Kembali kepada Chai yang telah mencapai tahap ketiga, di mana dia haruslah menerima rintangan dari roh bayangan hitam. Dan pada akhirnya Chai pun melewati semua tahapan tersebut sampai untuk tahapan ketujuh, di mana ini adalah gerbang jiwa emosi. Dan Chai bisa melihat semua ingatan masa kecilnya bersama Hao Chen. Tetapi sayangnya, dalam proses ini, dia diminta untuk menghilangkan semua ingatan cinta dia dengan Hao Chen. Dikarenakan rasa cinta hanyalah menimbulkan sebuah kehancuran dan juga kesakitan. Hal tersebut jugalah membuat para prajurit serta kultivator terhambat dalam kultivasi mereka sendiri. Jadi, jika dia benar-benar ingin memiliki tubuh dewa, maka dirinya haruslah menghilangkan ini semua. Pada awalnya, Chai sama sekali tidak mau menghilangkan ingatan yang begitu berharga untuk dirinya ya. Karena bukan ingatan dari Hao Chen saja, tetapi ingatan teman-temannya guys. Tetapi ini adalah sebuah takdir untuk Chai dan dia memutuskan untuk menghilangkan semua ingatan dia dengan Hao Chen dan teman-temannya. Dengan berkata kalau dia tidak bisa meninggalkan rumahnya sendiri. Di detik-detik terakhir sebelum dia menghilangkan semua ingatannya, dia mencoba untuk mengenang masa lalu dia dari kecil hingga sekarang bersama Hao Chen. Sehingga pada akhirnya juga Chai pun berhasil melewati ini semua. Kembali kepada Hao Chen yang sudah pasang badan, kini dirinya benar-benar tidak bisa untuk bangkit lagi guys, atau lebih tepatnya udah tidak berdaya. Ah Bao pun mencoba untuk mengakhiri ini semua, tetapi dia mendapati serangan dari Chai yang telah bangkit sepenuhnya. Dan inilah sosok baru dari Chai. Waduh, udah kayak dewa kematian ya, bisa dijadikan sebagai skin dari Ruby nih. Dan kini dia dijuluki sebagai malaikat maut. Melihat itu, Ah Bao pun merasa kalau dirinya jika bertarung melawan dirinya sama sekali bukanlah tandingannya. Tetapi yang anehnya, dia juga tertarik untuk bertarung karena dia ingin tahu seberapa batasan dia dalam melawan Chai ya. Sehingga pertarungan pun langsunglah terjadi. Satu tebasan saja, naga milik dari Ah Bao langsunglah tertebas. Tidak sampai di situ juga, Ah Bao mendapati serangan yang begitu telak, membuat dia langsunglah luka-luka. Sedangkan untuk Hao Chen sendiri yang masih setengah sadar, dia melihat sosok dari Chai dan dia pun langsunglah tersenyum guys. Tetapi yang tidak diketahui oleh Hao Chen kalau dirinya saat ini telah menjadi orang asing ya, bukan lagi orang yang begitu penting untuk Chai guys. Jadi penasaran reaksi dari Hao Chen ketika orang yang begitu penting melupakan dirinya. Tetapi ya sebenarnya untuk posisi seperti ini, di mana Chai sebetulnya sudah menjadi seorang dewa, tidak bisa lagi bersanding dengan Hao Chen ya. Ya gimana ya, dewa dengan manusia itu sangatlah berbanding jauh guys. Jadi spoiler untuk part berikutnya, yang dimana pertarungan tersebut dapat dimenangkan oleh Chai dengan begitu mudah. Tetapi karena ini adalah kebangkitan awalnya, membuat dia tidak sadarkan diri ataupun kehabisan energi ya. Untuk Hao Chen, di sisa-sisa energi terakhirnya, dia pun langsung menangkap Chai dan dengan cepat dia pun langsung membawanya pulang. Namun setelah itu juga kondisi dari Hao Chen yang begitu parah, dia tidak sadarkan diri. Ya ujung-ujungnya mereka berdua tidak sadarkan diri. Kemungkinan besarnya untuk episode berikutnya, mereka berdua benar-benar dirawat dengan begitu cukup lama ya. Jadi kita masih belum bisa melihat reaksi dari teman-temannya kalau Chai telah melupakan sosok mereka semua. Sayangnya ujian memburu iblis ini masihlah dimulai, yang membuat tubuh dari Hao Chen dan juga Chai haruslah dilindungi oleh teman-temannya. Ya intinya teman-temannya benar-benar berjuang keras untuk melewati semua ujian tanpa Hao Chen dan juga Chai.
Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. 我都会让你百倍偿还。行，一旦失败，你将属于